Pasangan Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, merupakan pasangan yang paling siap untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. Dibandingkan kandidat capres lainnya, baik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum menentukan pasangan cawapresnya, pasangan Anies dan Muhaimin menjadi pasangan yang paling kukuh. Lebih dulu melakukan sosialisasi, selalu kemana-mana bersama, sampai-sampai ada yang menyebut mereka sebagai duit tunggal. Apa boleh dikata? Ternyata sosialisasi yang banyak dilakukan dan juga safari politik menemui banyak kalangan ternyata tidak mampu mendongkrak elektabilitas pasangan Anies dan Muhaimin. Bahkan di basis pemilih Nahdliyin di Jawa Timur yang merupakan basisnya PKB, elektabilitas Anies dan Caimin pun jeblok. PKB bingung dan panik, lalu mengumbar pernyataan tak percaya dengan lembaga survei, bahkan menuduh lembaga survei bisa dipesan. Bersama saya, Ayah NH, inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Walaupun koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres dan cawapres terdiri dari 3 partai parlemen, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS, namun seolah hanya PKB yang bergerak sendirian. PKS, anggota koalisi perubahan yang bergabung terakhir kali untuk mengusung pasangan Anies Muhaimin, terlihat tenang, adem ayem saja. Tak tampak pergerakan untuk melakukan sosialisasi pasangan itu. PKS terkesan tidak sungguh-sungguh memenangkan pasangan Anies Muhaimin. Sejak semula, banyak pihak yang menyatakan bahwa PKS tidak happy berkoalisi dengan PKB. Berat hati PKS menerima Caimin untuk bersanding menjadi pasangan Anies Baswedan. Namun, meninggalkan koalisi perubahan sama saja artinya dengan bunuh diri elektoral. Profil Anies sudah kadung dianggap representasi dari pemilih PKS. Pemilih PKS hampir bisa dikatakan 90% mendukung Anies Baswedan. Maka tetap mendukung Anies adalah satu-satunya strategi untuk mempertahankan basis elektoralnya. Dalam hal ini, pilihan PKS secara resmi menyatakan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres pada pertengahan September lalu, bukan untuk memenangkan pasangan itu, melainkan semata-mata hanya demi mempertahankan perolehan suara pada pemilu legislatif nantinya. Karena itulah mesin PKS seolah tidak bergerak untuk memenangkan pasangan Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 nanti. Bagaimana dengan Nasdem? Boleh dikata, Partai Nasdem di awal-awal perjodohan Anies dan Caimin merupakan partai yang paling bersemangat untuk memenangkan pasangan ini. Caimin dianggap oase baru setelah drama politik pengkhianatan yang membuat AHY gagal menjadi cawapresnya Anies. Apalagi Caimin dianggap representasi NU yang jamaahnya besar sekali. PKB sendiri cemerlang di Jawa Timur. Dengan adanya Caimin dan PKB, pemilih Jawa Timur bisa dikuasai. Dengan menaklukkan basis pemilih Jawa Timur, artinya pintu kemenangan mulai terbuka. Tapi keinginan Partai Nasdem itu sepertinya tidak berjalan mulus. Baru saja mesin politik dipanaskan dan siap digerakkan, Partai Nasdem dihantam badai. 2 menteri dari Nasdem tersangkut kasus korupsi dan harus berhadapan dengan hukum. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi, menjadi pesakitan di Kejagung karena kasus korupsi BTS yang merugikan negara mencapai 8 triliun. Sementara Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka oleh KPK lantaran kasus korupsi di Kementerian Pertanian, lembaga yang dipimpin oleh Yassin.
Joni G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo adalah petinggi Partai Nasdem dan merupakan orang kepercayaan Surya Paloh, sang ketua umum Partai Nasdem. Dua kader partai terjerat kasus korupsi menjadi pukulan berat bagi Partai Nasdem. Dan karenanya agenda-agenda pemenangan Anies Muhaimin terhambat dan berjalan lambat. Hanya PKB yang terus bergerak terseok-seok sendirian. Sekuat tenaga menaikkan elektabilitas pasangan Anies dan Muhaimin. Hasilnya tentu saja jauh dari harapan. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA yang terbaru pada simulasi pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto Erick Thohir menempati posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 39,3%. Disusul pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dengan perolehan elektabilitas 36,9%. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan elektabilitas sebesar 13,5%. Bahkan elektabilitas Anies dinilai merosot jika dibandingkan dengan survei sebelumnya yang mencapai 14%. Menurut hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang paling anyar juga memotret elektabilitas pasangan Anies Muhaimin justru babak belur di basis PKB di Jawa Timur. Bahkan di kalangan pemilih NU. Elektabilitas pasangan Anies dan Muhaimin di Jawa Timur di kalangan anggota Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin hanya mencapai 10,1%. Pasangan lainnya, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan dukungan anggota NU Jatim sebanyak 46,3% dan Prabowo Subianto Erick Thohir 22,9%. Hasil survei Poltreking Indonesia memotret lebih dalam lagi. Bukan hanya di basis masa NU, di kalangan basis pemilih PKB pun Anies kalah. Hasil survei Poltreking Indonesia periode 3-9 September 2023, elektabilitas Prabowo mencapai 37% dari PKB yang mendukungnya di Pilpres 2024. Sedangkan Anies Baswedan hanya mendapat 25,9% dukungan dari basis PKB. Jumlah tersebut bahkan kalah dari capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang ada di posisi kedua dengan 35,2%. Disinilah PKB mulai mengalami kepanikan. Daya upaya yang telah dilakukannya tidak sebanding dengan kepercayaan publik kepada pasangan Anies dan Muhaimin ini. Kepanikan PKB ini terlihat dari petinggi partai seperti Jazilul Fawaid yang menyatakan dirinya memiliki tim survei internal yang hasilnya justru pasangan Anies Muhaimin bakal menang satu putaran. Ya, sayangnya Jazil tidak pernah mengungkapkan hasil survei internal itu kepada publik. Sehingga banyak kalangan menganggap pernyataan Jazil hanya isapan jempol belaka. Caimin juga sering mengatakan hasil akhir sebuah survei bisa dipesan. Dalam anggapannya, survei-survei yang dilakukan oleh banyak lembaga tidak kredibel dan tidak transparan. Belum jelas diketahui pernyataan bahwa hasil akhir sebuah survei bisa dipesan tersebut apakah termasuk survei internal yang disebutkan oleh Jazilul Fawaid. Anies Baswedan pun sama paniknya. Elektabilitasnya selalu berada di nomor buncit tanpa ada pergerakan berarti. Seperti berjalan di tempat. Dalam hal ini sekali lagi psikologi orang kalah pun muncul. Yaitu tidak mengakui hasil survei lembaga-lembaga itu. Tetapi lebih percaya pernyataan petinggi PKB bahwa dirinya bisa menang satu kali putaran di Pilpres 2024 nanti. Banyak pihak mensinyalir terdapat jurang pemisah yang cukup dalam antara elit PKB dengan konstituennya. Elit PKB yang berkonflik dengan PBNU menimbulkan keprihatinan di tingkat akar rumput. Bagaimanapun, pemilih terbesar PKB adalah jamaah NU. Bagi jamaah NU, PBNU adalah simbol kepemimpinan di dalam tubuh NU. Sementara PKB adalah aspirasi politik warga NU yang menampung banyak kiai-kiai NU.
Konflik PBNU dengan elit PKB dianggap perseteruan antar kiai yang dirasa tidak mengenakan di kalangan warga NU. Belum lagi keputusan Caimin membawa PKB berkoalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung pasangan Anies Muhaimin hanya bergema di pemilih PKB, tapi tidak banyak diterima oleh kalangan Nahdliyin. PKB harus mulai berpikir ulang dalam kapal koalisi perubahan. Banyak suara di tingkat bawah, mengapa mengusung Anies Baswedan jika PKB berjibaku sendirian? Apalah gunanya mengusung Anies Muhaimin jika hanya mengantarkan kepada kekalahan, atau justru suara PKB di pemilu legislatif juga akan ikut-ikutan tergerus. PKB jangan mau dirugikan. Elit PKB tidak perlu jumawa hati dengan menyatakan Anies Muhaimin akan menang satu putaran. Justru hasil survei yang dilakukan oleh lembaga apapun adalah masukan yang perlu diperhatikan untuk mengkaji ulang strategi pemenangan. Atau memikirkan kembali apakah mesti melanjutkan koalisi jika partai yang lain bergerak setengah hati. Sampai jumpa.